Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi kita laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebagaimana materi-materi sebelumnya, kita di materi awal itu kita membahas ya kerangka konseptual. Dan di dalam kerangka konseptual itu disebutkan laporan apa saja yang harus dibuat oleh entitas. Nah, salah satunya itu adalah laporan posisi keuangan dan juga laporan arus kas. Materi yang lalu itu adalah laporan laba rugi komprehensif ya, yang kita tidak sempat Zoom ya, tetapi materinya melalui YouTube. Nah, dalam laporan posisi keuangan pada kesempatan ini ya, jadi ada dua ya, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Kita akan membahas satu persatu bagaimana batang tubuh dari laporan posisi keuangan dan laporan arus kas itu sendiri. Kita lihat yang pertama ya, komposisi laporan keuangan. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya ya di kerangka konseptual. Dikatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap itu jika terdiri dari laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Ya, neraca pada akhir periode. Kemudian laporan laba rugi komprehensif. Ya, laporan laba rugi komprehensif selama periode. Ada laporan juga laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan. Ya, dalam catatan atas laporan keuangan ini berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Ya, catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan seluruh kebijakan-kebijakan akuntansi yang ada di dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas maupun laporan arus kas. Itu dijelaskan. Ya, seumpama di laporan posisi keuangan ada aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas, maka kas juga itu dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan ini. Persediaan juga dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, seumpama kebijakan apa dalam pengakuan dari persediaan itu, apakah menggunakan nilai wajar, apakah menggunakan biaya perolehan, ya, dan termasuk apakah menggunakan metode persediaan seperti metode FIFO atau metode rata-rata, ya, metode periodik atau perpetual, ya, dan lain-lain. Ya, semua dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan ini. Ini adalah penjelasan kualitatif dari isi masing-masing laporan keuangan. Nah, berikutnya juga ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Ya, ini hanya dibuat jika entitas itu menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Ya. Retrospektif itu artinya kebijakan akuntansi. Seumpama di tahun ini entitas melakukan perubahan kebijakan yang tadinya mungkin menggunakan metode garis lurus ya untuk aset tetapnya. Kemudian di tahun ini berubah menjadi metode saldo menurun. Nah, maka ini akan diterapkan secara retrospektif. Yang artinya bukan hanya tahun ini berlaku, tetapi metode itu juga diterapkan ke bawah tahun yang telah lalu, yang telah berlalu. Sehingga praktis laporan keuangan yang tahun lalu itu juga akan berubah. Ya, akibat perubahan kebijakan akuntansi itu. Nah, itu untuk mempermudah informasinya, maka dibuatkanlah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif perbandingan. Ya, artinya kita akan membandingkan di awal periodenya dengan yang tahun sekarang, akhir tahun.
Selanjutnya membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. Ya, jika entitas ingin menyajikan kembali pos-pos laporan keuangannya. Ya, termasuk mengklasifikasi ulang, ya, mereklasifikasi pos-pos ya dalam laporan keuangannya. Maka kalau itu dilakukan oleh entitas, maka wajib ya membuat laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Ya, perbandingan, laporan posisi keuangan perbandingan. Ya, berarti tahun lalu dengan tahun sekarang atau awal periode dengan akhir periode. Ya, kemudian entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Semua ini sama pentingnya untuk disajikan karena masing-masing memiliki nilai informasi bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ya entitas tersebut. Sehingga manajemen itu sangat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini. Ini adalah tanggung jawab besar manajemen untuk menyajikan dengan baik ya laporan keuangan yang dibutuhkan dan harus berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum atau general purpose. Ya, laporan keuangan yang andal dan relevan. Nah, saudara sekalian, kita masuk ya untuk membahas laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, kalau redaksi yang digunakan sekarang itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi kalau Anda membuat neraca, maka judulnya di atas itu ya, judulnya di atas itu adalah laporan posisi keuangan, bukan neraca. Dulunya neraca. Tapi ini yang digunakan sekarang, perubahan definisi, ada perubahan definisi. Ya, yang lain-lain juga ada istilah-istilah di dalam, termasuk kewajiban. Ya, kewajiban itu kalau menggunakan standarnya yang kita gunakan adalah PSAK. Ya, PSAK, maka istilah yang digunakan adalah liabilitas. Ya, liabilitas untuk kewajiban. Ya, tetapi kalau Anda membuka standar akuntansi etap, ya, etap, maka tetap istilah yang digunakan masih kewajiban juga. Ya. Tetapi untuk PSAK, istilahnya adalah liabilitas. Maka kalau Anda membuka buku PSAK, maka di dalamnya istilahnya adalah istilah liabilitas, tidak ada lagi istilah kewajiban Anda temui. Ya. Dan hak minoritas. Nah, dulunya ada istilah hak minoritas. Ya, sekarang berubah menjadi kepentingan non pengendali. Ya, ini adalah bagian dari ekuitas. Dia adalah modal tuh, hak minoritas. Ya, modal yang menjadi hak minoritas itu maksudnya. Ya, sekarang berubah menjadi istilahnya adalah kepentingan non pengendali. Ya, kepentingan non pengendali. Dalam materi yang lalu juga sebenarnya ada tuh. Ya, pada saat kita membuat laporan laba rugi komprehensif. Ya, dalam laporan laba rugi komprehensif itu ada tuh kepentingan non pengendali. Ya, kemudian penyajian kepentingan non pengendali sebagai bagian ekuitas, ya, dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba, ya, itu dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian urutan penyajian laporan keuangan dalam PSAK, PSAK 1 itu berbeda dengan IAS 1. Ya, jadi PSAK 1 ini kan adalah adopsi dari IAS 1. Ya, IAS 1 itu dari IFRS itu. Ya, kemudian kita adopsi menjadi PSAK 1. Ya, namun ada perbedaan. Salah satu perbedaannya itu adalah urutannya. Ya, ada urutan yang berbeda antara IAS 1 dengan PSAK 1. Ya, balik biasanya. Kalau PSAK 1 itu kan kita mulai kalau kelompok aset kita mulai dari aset lancar, kemudian aset tidak lancar. Dalam IAS 1 itu kebalik. IAS 1 aset tidak lancar dulu, baru aset lancar. Ya.
Demikian pun untuk kelompok ekuitas dan liabilitas, kalau dalam PSAK 1, yang pertama adalah liabilitas dulu, baru ekuitas. Ya. Tapi kalau IAS 1, ya kebalik. Ekuitas dulu, baru liabilitas. Nah, itu perbedaannya. Salah satu perbedaan dalam PSAK 1 dan IAS. Ya, PSAK dan IFRS. Dan minimum ya line item dalam penyajian neraca itu ya harus terdapat properti investasi dengan menggunakan metode ekuitas, provisi, liabilitas dan aset terkait dengan pajak kini, liabilitas dan aset terkait dengan pajak tangguhan, aset yang dimiliki untuk dijual, ya dan lain-lain, masih banyak lagi. Ya, ini adalah minimum harus ada di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat kegunaannya. Ya, nah kemudian apa sih gunanya tuh laporan posisi keuangan? Ya, apa gunanya tuh neraca? Ya, tentu saja ini sangat berguna. Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang sangat pokok. Ya, tidak ada entitas yang tidak membutuhkan neraca. Ya, semua yang inginkan adanya laporan posisi keuangan. Ya, jadi kita gunakan saja ya istilah laporan posisi keuangan dengan neraca secara bergantian. Nah, kemudian ya kita lihat kegunaan neraca ini yaitu mengevaluasi struktur modal perusahaan. Ya. Itu salah satu kegunaannya. Dengan melihat neraca, dengan melihat laporan posisi keuangan, maka orang-orang yang berkepentingan, apakah pihak perusahaan atau pihak luar perusahaan, ya, investor atau kreditor, ya, ketika ingin mereka menilai bagaimana struktur modal perusahaan, maka cukup melihat neraca itu. Di posisi mereka akan membandingkan antara ekuitas dan liabilitas. Ya. Pada saat kita ingin mengevaluasi struktur modal perusahaan, kita yang akan melihat struktur modalnya. Apakah perusahaan itu modalnya lebih banyak yang dalam bentuk saham, ya, atau dalam bentuk modal sendiri perusahaan, atau dari pinjaman atau utang. Ya, jangan sampai liabilitasnya itu lebih besar daripada ekuitasnya. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bagaimana struktur modal perusahaan tersebut. Ya, kalau seumpama utangnya lebih banyak dibanding ekuitasnya, ya, maka tentu kita akan mengatakan ya bahwa perusahaan ini penuh dengan risiko gitu. Ya, banyak risikonya. Jangan sampai dia tidak mampu melunasi nanti kewajiban-kewajibannya karena terlalu banyak. Semua aset yang dimiliki tentunya itu berasal dari ya kebanyakan berasal dari kewajiban atau liabilitas. Ya, kemudian untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas masa depan. Ya, dengan neraca kita akan melihat bagaimana risiko-risikonya itu. Membandingkan tadi ya antara modal dengan utangnya. Ya, maka kita akan mengetahui risiko-risiko perusahaan. Ya, apa yang akan terjadi terhadap perusahaan itu. Investor seumpama ya akan melihat ya bahwa perusahaan ini apakah dapat memberikan keuntungan yang besar buat mereka nantinya, layak untuk berinvestasi. Akan melihat ya dari neraca itu. Tingkat risiko-risiko yang akan muncul itu akan kelihatan di neraca. Ya, bagaimana potensi arus kas masa depannya. Nah, itu dapat dinilai semua. Ya, apalagi ketika kita sudah menggunakan analisis likuiditas umpama. Kita melakukan analisis likuiditas untuk mengetahui ya sampai sejauh mana perusahaan tersebut mampu mengkonversi aset-asetnya menjadi kas. Ya, itu likuiditas. Ya.
Jadi kalau mereka memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka tentu bagi pihak-pihak yang berkepentingan akan melihat risikonya itu minimal gitu kan, ya bisa lebih kecil dan layak untuk berinvestasi atau layak memberikan kredit, ya kalau melihat solvensinya, solvabilitasnya, ya solvabilitasnya itu ya kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo, kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjangnya, ya dengan melakukan analisis solvensi atau solvabilitas, termasuk melihat fleksibilitas keuangan. Ya, fleksibilitas keuangan ini ketika mereka liquid, mereka solvensi, ya modalnya lebih besar daripada utangnya, maka tentu ya posisi perusahaan itu akan fleksibel. Kalau utangnya terlalu besar, seumpama dibanding dengan modalnya, maka tentu susah dikatakan perusahaan tersebut fleksibel. Karena mereka tidak akan bisa menganggarkan kegiatan-kegiatan yang lain, ya karena keterbatasan keuangan. Ya, mereka harus melunasi utangnya. Mereka tidak bisa mengalokasikan kas untuk kegiatan yang lain. Ya, mereka harus mengalokasikan untuk pelunasan utang, sehingga dikatakan tidak fleksibel. Ya, nah disitulah di neraca ini atau laporan posisi keuangan ini, orang yang berkepentingan akan melihat bagaimana fleksibilitas keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, itu adalah ya beberapa kegunaan dari neraca. Sehingga tentunya saudara sekalian ini sangat penting. Neraca ini tidak mungkin kita bisa menafikan. Ya, dia adalah laporan keuangan pokok yang harus disajikan. Anda sudah mengetahui sendiri bagaimana kegunaannya, sehingga dia sangat penting. Ya. Dan pentingnya juga bahwa ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas penyusunan neraca ini, maka perhatikanlah kembali lagi kita ke prinsip-prinsip yang telah kita bahas sebelumnya, di mana semua harus menyajikan laporan keuangan itu yang betul-betul relevan dan andal, ya, relevan dan reliability. Ini adalah kunci pokok dari ya laporan keuangan yang kita buat, ya sehingga kegunaannya ini betul-betul itu bisa digunakan oleh para pemakainya semaksimal mungkin, ya dengan laporan keuangan yang betul-betul akuntabel, ya yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, dia berterima umum, ya general purpose. Selain kegunaan, maka dia juga memiliki keterbatasan. Ya, ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh neraca. Ya. Keterbatasannya itu antara lain sebagian besar aset dan liabilitas itu dicatat pada biaya historis, ya, atau biaya perolehan. Nah, ada kelemahan-kelemahan kalau mengakui biaya historis itu. Ya, biaya historis atau biaya perolehan, ya biasanya itu adalah nilai yang yang statis seperti itu loh, tidak sesuai dengan nilai pasar. Ya, biaya historis. Kita mengakui aset itu sebesar 100 juta. Ya, kenapa? Karena memang kita membeli dengan nilai 100 juta itu. Ya. Biaya perolehannya memang 100 juta. Namun kenyataannya di pasar, ya, kenyataannya di pasar bahwa ternyata aset-aset tersebut itu sudah memiliki nilai yang lebih besar. Ya. Bukan lagi 100 juta, tapi sudah 200 juta. Kalau seumpama kita jual, maka akan laku sebesar 200 juta. Berarti sudah bukan nilainya. Ya, sudah tidak relevan lagi. Ya, sudah tidak relevan lagi 100 juta itu. Yang relevan adalah 200 juta. Ya. Maka kalau kita tetap menggunakan biaya historis, maka selamanya kita tentu akan mengakui sebesar 100 juta. Ya. Padahal sudah 200 juta. Nah, itu dianggap sebuah kelemahan. Ya, termasuk liabilitas. Ketika liabilitas diakui berdasarkan biaya historis, maka bisa jadi juga liabilitas itu sudah tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Ya, karena utang itu akan
berkembang juga ya seiring kenaikan bunga pasar. Ya, bunga pasarnya sudah naik, tapi tetap liabilitasnya kita akui sebesar kesepakatan awal, pencatatan awal, maka dikatakan liabilitas itu sudah tidak relevan. Ya, namun itu andal, ya dia tetap andal ya karena biaya historis atau biaya perolehan itu adalah metode yang andal, ya tetapi belum tentu relevan. Ya, itu adalah keterbatasan neraca. Kemudian dalam melakukan pengakuan ataupun pengukuran sebuah aset, ya maka selalu melibatkan pertimbangan dan estimasi. Ya, pertimbangan dan estimasi yang kadang memang susah diukur secara andal gitu. Ya, contohnya ya pada saat kita mengakui nilai aset. Ya, aset itu kita susutkan seumpama selama 10 tahun. Itu kan melibatkan pertimbangan dan estimasi saja. Apakah benar-benar aset tersebut umur ekonomis yang diberikan adalah 10 tahun? Ya, belum tentu juga. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bahkan bisa mungkin kurang dari 10 tahun, bisa juga lebih dari 10 tahun. Nah, itu adalah kenyataannya. Karena ini hanya persoalan pertimbangan dan estimasi. Ya, tentu juga pertimbangan dan estimasi itu adalah pertimbangan dan estimasi yang memiliki dasar tentunya. Ya, bukan juga asal-asalan. Namun tetap saja pasti ada errornya gitu kan, error time-nya, human errornya juga bisa ada di situ. Ya, sehingga memungkinkan ya tidak tidak telaklah cara perhitungannya. Ya, belum tentu betul-betul relevan apa yang kita pertimbangkan dan estimasi. Ya, artinya bisa ada kesalahan di balik itu. Ya, dan kesalahan-kesalahan inilah yang tentu yang akan menjadi keterbatasan dari neraca. Ya, termasuk masih mengabaikan banyak pos yang merupakan nilai keuangan. Ya, pos-pos yang sesungguhnya itu menjadi penyumbang terbesar juga kepada entitas. Namun mungkin karena tidak bisa diukur dengan nilai mata uang, maka tidak diungkapkan ataupun tidak diakui di dalam neraca. Ya. Karena memang salah satu prinsip yang telah kita bahas juga sebelumnya, ya harus bersifat keuangan. Ya. Pengakuan ataupun pengukuran itu adalah sesuatu yang bersifat keuangan. Kalau tidak bersifat keuangan, maka itu susah dinilai, susah diukur, sehingga diabaikan. Tetapi sebenarnya itu mempengaruhi loh. Banyak mempengaruhi nilai perusahaan. Ya, banyak hal. Contohnya seumpama, contoh kecil saja nih, yang dekat-dekat. Di kampus kita, itu kan kampus Muhammadiyah. Nama Universitas Muhammadiyah itu akan banyak mempengaruhi mungkin minat mahasiswa untuk mau memilih Universitas Muhammadiyah, Palopo, untuk tempat mereka kuliah. Ya, bisa jadi karena pertimbangan Muhammadiyahnya. Ya, ini contoh ya. Ya, tetap kalau begitu, nama Muhammadiyah ini memiliki sumbangsi yang besar terhadap potensi arus kas masa depan Universitas Muhammadiyah Palopo. Ya. Tetapi karena Muhammadiyah ini tidak bisa diukur dengan nilai mata uang, ya, karena kan kalau kita mau catat di dalam neraca, mau diakui, mau dilaporkan kan sebesar berapa? Kan pertanyaannya begitu. Berapa nilai mata uangnya? Nah, karena terkendala di situ sehingga diabaikan. Ya, meskipun memiliki sumbangsi yang besar. Ya. Karena dia bukan merupakan ya nilai keuangan yang real sehingga diabaikan. Oleh karenanya maka semua itu hal-hal yang bersifat non keuangan, ya, yang tidak bisa diukur dengan nilai mata uang, ya terpaksa tidak diakui. Ya, padahal bisa diakui sebagai aset tak berwujud seumpama. Tetapi yang diakui juga sebagai aset tak berwujud itu ketika dapat diukur secara andal. Nah, itu persoalannya. Kalau tidak bisa diukur secara andal, maka terpaksa terabaikan. Ya,
Termasuk sebenarnya masih bisa diperdebatkan persoalan karyawan. Ya. Kalau saya secara pribadi, analisis saya secara pribadi, saya mengatakan bahwa karyawan itu adalah aset. Ya, seharusnya menjadi aset. Ya, tetapi sekarang saudara sekalian, itu tidak diakui sebagai aset. Karyawan itu bukan sebagai aset. Kenapa? Karena nilai tambah bagi perusahaan itu ada di karyawan. Keahlian-keahlian yang dimiliki oleh karyawan itu sangat besar sekali, yang sangat menentukan besarnya perusahaan itu, majunya perusahaan itu, survive-nya perusahaan. Ya, namun itu diabaikan. Dia jadikan sebagai biaya saja atau beban. Nah, itulah yang kita laporkan dalam laporan laba rugi sebagai biaya tenaga kerja atau beban gaji, beban upah dan gaji. Itu karyawan. Ya. Kalau saya, ya kita buat formulasi. Nah, ini menantang juga buat saudara semua. Ya, ini tantangan juga buat Anda. Bagaimana caranya? Anda membuat formulasi laporan keuangan yang seumpama menjadikan karyawan itu sebagai aset. Ya, karena sebenarnya dia memenuhi definisi aset. Ya, hanya satu alasannya kenapa tidak dijadikan aset. Ya, karena keahliannya itu bisa berpindah-pindah, bisa dimanfaatkan oleh entitas lain. Ya, sementara yang diakui di sini adalah yang full, betul-betul, ya betul-betul diporsikan untuk entitas. Ya, betul-betul dikuasai oleh entitas maksudnya. Nah, sementara untuk karyawan, ya keahlian yang dimiliki karyawan dikatakan bahwa itu tidak bisa dikuasai oleh entitas karena bisa dimanfaatkan keluar. Ya. Tapi bagi saya, kalau dinikmati pun oleh entitas lain, seumpama dosen kan, ya dosen itu bukan diakui sebagai aset. Ya. Dosen itu adalah biaya atau beban. Ya, dosen itu memang bisa mengajar di kampus lain. Ya, itulah salah satu contohnya. Keahlian dosen itu bisa dinikmati oleh kampus lain karena dia bisa mengajar tempat lain, sehingga dia tidak bisa diakui sebagai aset seumpama di UM Palopo tuh. Ya, memang itu benar. Tetapi apakah ketika dosen itu mengajar di kampus lain, kemudian keahliannya itu berkurang? Ya, kan tidak. Ya, karena ini manusia bukan benda. Berbeda kalau benda. Ya, kalau benda, ya seumpama mesin. Nah, kalau seumpama dinikmati atau digunakan di perusahaan lain, maka tentu akan menyusut. Itu akan menyusut tuh. Ya, produktivitasnya pasti turun. Tetapi kalau manusia tidak, ya kan? Ya, tetap saja akan memberikan potensinya, skill-nya itu secara maksimal mungkin. Meskipun dia mengajar juga di tempat lain atau bekerja di tempat lain, menggunakan keahliannya di tempat lain. Ya, ini menarik sebenarnya. Bagus juga untuk menjadi bahan skripsi Anda. Nanti kalau mau selesai, ya Anda ada yang berani mau explore itu, wah luar biasa. Ya, malahan saya suka yang begitu-begitu. Ya, sekarang ini kalau mahasiswa bikin skripsi, aduh itu saja tuh terulang-ulang. Skripsinya seniornya yang lalu itu saja diulang-ulang lagi. Berbeda tempat saja, membosankan gitu. Ya, kita sebagai dosen merasa tidak memiliki nilai tambah pada saat membimbing karena sudah jenuh melihat judulnya itu saja. Ya, kemudian selanjutnya keterbatasan yang lain adalah rekayasa keuangan melalui praktek off balance sheet. Ya. Masih marak juga praktek-praktek yang bersifat ya off balance sheet. Banyak hal yang menjadi kecurangan-kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, off balance sheet itu maksudnya adalah ada sesuatu transaksi yang sengaja tidak dilaporkan di dalam neraca.
Ya, ada transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan tapi tidak dilaporkan di dalam neraca. Ya, itu yang dimaksud praktek off balance sheet. Ini lebih canggih lagi kalau perusahaan-perusahaan besar. Ya, bahkan Enron pun hancur gara-gara praktek off balance sheet. Ya, ini biasanya adalah rekayasa-rekayasa perusahaan yang dilakukan ya dalam rangka untuk menumpuk persediaan ataupun mengurangi persediaan. Seakan-akan terjual, tapi dijual ke mana? Dijual ke perusahaan lain yang notabene perusahaan itu adalah perusahaan yang mereka sendiri yang buat. Sengaja mereka buat, mereka jual ke sana, ya hanya untuk membuat kesan bahwa persediaannya terjual. Itu contohnya. Ya, balance sheet. Padahal persediaan itu hanya berpindah gudang, di mana gudang itu milik perusahaan itu juga. Ya, karena mereka sendiri yang bikin itu perusahaan kecil mereka buat seakan-akan membeli. Nah, itu praktek-praktek yang terjadi ya di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan raksasa itu. Ya. Nah, ini saudara sekalian yang disebutkan di awal tadi, perbedaan antara PSAK ya, dengan IAS 1, PSAK 1 dan IAS 1. Ya. Ini runutnya itu loh. Runutnya antara PSAK 1 dengan IAS 1 itu ada perbedaan. Ya. PSAK 1 kan mulai dari aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, baru ekuitas. Nah, kalau IAS kebalik. Ini aset tidak lancar dulu tuh. Ya. Aset tidak lancar baru aset lancar. Kemudian ekuitas. Ya. Ekuitas hak non pengendali, baru liabilitas di bawahnya. Ya. Kebalik. Ya, antara IAS 1 dan PSAK. Ini yang digunakan di Indonesia. Ya, di luar negeri ini nih. IAS, kalau menggunakan IAS secara murni maka begini struktur dari laporan keuangannya. Maka kalau di Eropa Anda melihat neracanya ya seperti ini. Ya, Anda jangan heran. Ya, jadi sekarang sudah berapa menit, jadi saya aktifkan waiting room-nya. Jadi yang mahasiswa yang terlambat tidak bisa lagi masuk. Oke, saudara sekalian, kita lihat yang pertama ini ya, aset lancar. Aset lancar yang mana dan kapan? Sebuah aset dikatakan aset lancar. Nah, ada klasifikasinya. Jadi kita melihat ini, ya. Jangan lihat wujudnya, tapi lihat substansinya. Ya, itulah yang dikatakan substansi membeli bentuk. Ini selalu digunakan ya. Prinsip ini selalu kita gunakan dalam akuntansi. Jadi jangan lihat itu karena itu adalah seumpama Anda melihat itu adalah kendaraan. Ya, itu adalah mobil. Kalau mobil berarti aset tetap dong. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi dia adalah aset lancar. Ya. Kenapa bisa berbeda ya? Kita lihat nih. Klasifikasi aset lancar. Ini pahami dengan baik. Dikatakan aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual, ya, atau menggunakannya dalam siklus operasi normal perusahaan. Ya. Kalau seumpama aset itu diharapkan untuk direalisasikan, ya, merealisasikan aset tersebut, apakah dijual, ya, atau akan digunakan dalam siklus operasi normal. Siklus operasi normal itu yang dimaksud siklus operasi normal adalah
Ya, kegiatan perusahaan mulai mengolah bahan baku sampai siap dijual. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, maka itulah siklus normalnya. Ya, jadi aset lancar itu kita menggunakan dua ukuran waktu. Satu siklus operasi normal, dua 12 bulan atau 1 tahun. Ya, salah satunya yang dipenuhi maka masuk kategori waktu aset lancar. Ya, kalau seumpama mengolah bahan baku, ya anggaplah itu di sana itu perusahaan triplek sana kan, yang dibuat itu. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mengolah bahan baku itu sampai menjadi triplex yang siap untuk dijual? Anggaplah 15 bulan tuh. Ya kan lewat 1 tahun kan, kalau begitu kan? Berarti lewat 1 tahun. Ya. 15 bulan waktu yang digunakan, maka 15 bulan itu kategorinya adalah siklus operasi normal. Itu masih dapat dikategorikan sebagai ya aset lancar. Kalau seumpama aset tersebut itu digunakan atau dijual ya hanya dalam jangka waktu 15 bulan. Ya, berarti masuk kategori siklus operasi normal. Maka dia dikategorikan sebagai aset lancar. Kemudian memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Kalau aset tersebut untuk diperjualbelikan, ya, maka pastinya dia adalah aset lancar. Ya, tidak peduli apakah itu wujudnya seperti aset tetap. Ya, contohnya mobil. Ya, apakah mobil itu adalah aset lancar atau aset tetap? Ya, dua-duanya memungkinkan. Ya, maka kita lihat apakah mobil itu tujuannya untuk diperdagangkan atau tujuannya untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Ya, kalau seumpama UM Palopo, mobil yang digunakan itu adalah aset tetap. Ya, mobil yang kita gunakan itu adalah aset tetap. Karena mobil kita itu bukan untuk diperdagangkan, untuk digunakan. Ya, sebagai fasilitas kegiatan, ya, untuk memperlancar kegiatan operasional kampus. Tapi berbeda kalau PT Haji Kallasana tuh, ya, Toyota Haji Kallasana, mobil-mobil yang ada dalam showroom itu adalah persediaan. Artinya dia adalah aset lancar, bukan aset tetap. Ya, tentunya di sana ada dua, ada aset lancar, ada aset tetap. Kendaraan operasional mereka adalah aset tetap. Tapi yang diperjualbelikan itu adalah aset lancar. Maka kita lihat ya substansinya seperti apa. Kemudian mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Ya, mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Nah, ini ukuran keduanya. Kalau persoalan waktu, tadi satu siklus operasi normal kan bisa kurang dari 1 tahun, bisa lebih 1 tahun. Ya. Kemudian yang kedua adalah ukuran yang paling pokok itu adalah 12 bulan. Ya, maka 12 bulan itu atau 1 tahun, itulah yang menjadi ukuran ya, bahwa itu adalah aset lancar. Ya, ataupun bukan. Kalau 12 bulan maka dia adalah aset lancar. Selanjutnya kas atau setara kas ya, dalam PSA kedua laporan harus kas itu dibahas. Kas atau setara kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Semua kas ataupun setara kas itu masuk kategori aset lancar, kecuali ya, kecuali kalau dia sudah dialokasikan. Dia sudah dialokasikan. Bukan lagi kas kalau begitu. Dia berubah menjadi fund atau dana. Ya, dana yang telah dipersiapkan untuk pelunasan ataupun untuk investasi. Ya, maka itu lagi bukan kategori kas kalau seperti itu. Apalagi dia digunakan untuk membayar utang-utang jangka panjang, sudah disisihkan ya, jadi dana yang disisihkan itu tidak masuk lagi kategori kas. Ya.
Entitas mengklasifikasi aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Nah, yang tidak masuk kategori ini, maka semuanya kategorinya aset tidak lancar. Ya. Jangan lagi kalau ditanya, di neraca itu apa saja yang ada? Ada aset Pak, aset itu apa saja? Aset lancar dan aset tetap. Nah, itu sudah ketinggalan zaman. Tidak pakai lagi begitu sekarang. Ya. Tapi ada dua tuh, aset lancar dan aset tidak lancar. Ya. Karena aset tidak lancar itu banyak. Ini sudah ditolak nih, sudah terlambat. Ada masuk Kapsare nih. Sudah lambat banget. Ya. Jadi aset tidak lancar itu ada aset tetap, ada properti investasi, ada investasi jangka panjang, ya, kemudian ada aset tak berwujud, kemudian ada aset lain-lain. Ya, itu aset yang tidak lancar banyak, bukan cuma aset tetap. Jadi yang tidak memenuhi klasifikasi di atas, maka dia masuk tidak lancar. Nah, kita lihat contoh aset tidak lancar. Aset tidak lancar ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu bisa dalam investasi dalam obligasi, investasi dalam saham, ya, atau dana yang disisihkan, yang tadi itu tuh, kas yang digunakan untuk mendirikan pabrik baru atau digunakan untuk persiapan pelunasan utang jangka panjang. Maka bukan lagi aset lancar kan, kas itu, tapi dia sudah berubah menjadi dana. Termasuk dana pensiun ada di sini. Ya, dana yang disisihkan, investasi dalam obligasi, investasi dalam saham, kategorinya semua adalah investasi jangka panjang. Kemudian aset tetap, ya, aset tetap tadi ada tanah, ada gedung, ada pabrik, ada mesin, itu adalah aset tetap. Ya, ya, sepanjang tidak memenuhi klasifikasi yang tadi, aset lancar. Kemudian properti investasi. Nah, mana tuh properti investasi? Itu mirip dengan aset tetap. Kalau aset tetap ada gedung, ada tanah, maka properti investasi juga adalah tanah dan gedung. Apa bedanya? Ya, nanti kita bahas, ada pembahasannya nanti. Kita bahas aset tetap, kita bahas juga properti investasi. Itu berbeda. Ya, kapan dia dikatakan aset tetap, kapan dia dikatakan properti investasi. Kemudian aset tak berwujud. Ya, aset tak berwujud ada goodwill, ada hak cipta, ada hak paten, ada waralaba, ya, atau apa namanya, franchise. Ya. Kemudian yang lain-lain ya, aset lain yang bersifat tidak lancar. Ya, ini ada aset lain-lain yang tidak termasuk di atas ini nih. Ya, dia juga bukan aset lancar. Biasanya ini adalah aset lancar yang tidak lancar. Ya. Karena sudah tidak lancar, maka dia dikategorikan aset lain-lain yang tidak lancar. Ya, karena dia juga bukan investasi jangka panjang, bukan aset tetap, bukan properti, bukan aset tak berwujud, sehingga masuk kategorinya aset lain-lain. Ya, itu ada biasa piutang jangka panjang. Piutang kan aset lancar, tetapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, sudah lebih dari siklus operasi normal, maka berubah dia, bukan lagi aset lancar. Ya, itu kan piutang jangka panjang dan biaya dibayar di muka jangka panjang. Ini semua yang bersifat jangka panjang pindah di sini. Ya, biasanya di sini memang isinya adalah aset lancar yang sudah tidak lancar biasanya di sini. Kemudian liabilitas lancar. Ya. Ini masing-masing nanti ada juga pembahasannya. Kita akan membahas liabilitas, membahas aset. Klasifikasi liabilitas lancar. Kapan dikatakan dia liabilitas lancar?
mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Artinya kita akan melunasi utang tersebut ya dengan kurun waktu operasi normal. Yang contohnya tadi seumpama operasi normalnya adalah 15 tahun ya. 15 tahun itu diperoleh dari mana tadi? Dari pengolahan bahan baku, perusahaan mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Itulah waktu yang dikatakan operasi normal. Kalau lebih dari 1 tahun mungkin 14 bulan, mungkin 15 bulan, kita gunakan itu. Jadi kalau selama 15 bulan dilunasi, maka masuk kategori operasi normal. Artinya dia bisa dikategorikan liabilitas tersebut liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Ya, sama ya, lancar dan jangka pendek. Kemudian memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Ya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Ya. Artinya, liabilitas ini itu bisa diperjualbelikan. Apakah utang bisa diperjualbelikan? Bisa. Nih. Ya, ngopi-ngopi juga lah kalian. Supaya lebih rileks nih. Maka selama liabilitas tersebut bisa diperdagangkan, maka dia kategorinya adalah liabilitas lancar. Ya, contohnya mana tuh yang bisa diperdagangkan? Contohnya WSL bisa diperdagangkan. Obligasi, ya semua obligasi sih rata-rata jangka panjang. Kemudian liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, kalau seumpama operasi normalnya tadi hanya 9 bulan, 8 bulan, maka waktu maksimal yang digunakan adalah 12 bulan. Ya, jangka waktunya adalah 12 bulan setelah periode pelaporan. Ya, jadi kalau utang itu jatuh temponya 1 tahun, maka dia kategorinya liabilitas lancar. Kemudian tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda. Ya, jadi tidak ada persyaratan untuk menunda. Ya, kalau ada persyaratan untuk menunda, maka dia tidak kategori lancar. Dia adalah jangka panjang. Tapi kalau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan, maka itu kategorinya liabilitas lancar. Nah, kalau di luar dari ini, di luar dari klasifikasi 4 klasifikasi ini, maka dia adalah kategori liabilitas jangka panjang. 2 aja tuh liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang, atau liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Oke, saudara sekalian. Nah, ini kita perhatikan liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Ya, artinya dia akan jatuh tempo, tetapi dia kemudian dijadikan utang baru. Ya, dalam jangka waktu 12 bulan itu tadi, ya diperpanjang gitu loh, biaya kembali. Nah, itu bisa kategori liabilitas lancar sepanjang tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai. Tidak ada persyaratan untuk membiayai. Itu boleh kategorinya. Kemudian pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, ya, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Kalau ada perjanjian pelanggaran perjanjian utang seumpama sehingga menyebabkan dia harus melunasi lebih cepat, berarti dia berubah meskipun jangka panjang tadinya berubah menjadi jangka pendek. Ya, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Nah, ini dia posisi-posisinya di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, di sini ada balance sheet, kemudian aset lancar, current asset, cash, dan lain-lain ya.
Kita ke investasi jangka panjang, nih sudah masuk dalam aset lain-lain ya, long term investment, investasi jangka panjang, ada bond, ya ada investasi dalam dalam obligasi, ada dalam saham, kemudian long term notes, ya. Atau ini yang biasa investasi sekuritas, investasi dalam saham, investasi dalam obligasi, ya. Jadi jangan bilang, oh saham obligasi, kenapa tidak masuk di modal ya? Nah ini beda, ya. Memang dia adalah modal, memang dia adalah utang. Ya, obligasi itu adalah surat utang sebenarnya. Ya, saham itu tentu saja adalah ekuitas, dia adalah modal. Tetapi di sini dia bukan menjadi modal, dia bukan menjadi utang, tetapi dia adalah investasi. Artinya perusahaan tersebut berinvestasi di perusahaan yang lain. Ya, perusahaan A memiliki saham di perusahaan B. Perusahaan A memiliki surat berharga dalam bentuk obligasi di perusahaan B. Nah, itu adalah investasi. Saham kita ada di sana, obligasi kita ada di sana. Itu yang kita akui di sini sebagai ya, investasi. Ya, investasi beda yang dilaporkan dalam akun dalam kelompok ekuitas. Nah, dalam ekuitas itu adalah investasi ataupun obligasi yang kita miliki di dalam perusahaan. Ini ya semua. Kemudian ada tanah untuk spekulasi. Nah ini bisa kategorinya. Tanah untuk spekulasi itu kategorinya properti investasi. Sebenarnya ya. Ini dia. Land held for speculation ini sudah masuk properti investasi. Ya, tanah untuk spekulasi. Ya, gedung termasuk tanah yang belum ditahu peruntukannya untuk apa, dibeli saja, kita tidak tahu apakah kita menjadikan gedung kantor atau mau dijual kembali. Ya, sepanjang itu kita tidak tahu, maka kategorinya adalah properti investasi. Ya. Apalagi kalau tanah itu dibeli kemudian diperuntukkan untuk dijual. Ya, termasuk gedung yang kita miliki untuk dijual suatu saat, ya itu adalah properti investasi, atau gedung itu disewakan, itu properti investasi. Kalau di kampus ini, kalau ditanya yang mana properti investasi, nih gedung kita di depan tuh, ya gedung yang besar di depan MCC itu adalah properti investasi, tetapi di atasnya adalah aset tetap. Karena di atas itu lantai 2 dan seterusnya itu adalah aset tetap. Di bawah aja yang properti investasi. Nah ini kategori aset tetap ya, properti, pabrik dan peralatan, semua ini adalah aset tetap. Aset tak berwujud ya, ada goodwill, paten, hak merek, merek dagang, ya, franchise, hak cipta. Ini semua adalah aset tak berwujud. Nih, ciri-cirinya aset tak berwujud. Tidak memiliki substansi fisik, tidak ada wujudnya gitu. Tidak seperti mobil, tidak seperti mesin kan ada wujudnya, gedung ada wujudnya. Ya, ini tidak ada, goodwill sama sekali tidak ada. Goodwill ini yang paling tidak berwujud. Kalau paten itu masih ada suratnya dalam bentuk surat izin kan, paten, sertifikatnya ada, goodwill tidak ada sama sekali. Kemudian bukan merupakan instrumen keuangan, ya bukan instrumen keuangan. Kalau instrumen keuangan maka dia adalah surat berharga, ya kalau instrumen keuangan. Tapi ini bukan instrumen keuangan. Ya merek dagang, franchise atau waralaba, ya, hak cipta, nah ini semua. Kemudian aset lain-lain, ya ini biaya di muka ya, beban dibayar di muka untuk pensiun, ya jatuh temponya kan lama, maka dia kategorinya adalah biaya lain-lain, apa aset lain-lain.
Ya, piutang yang tidak lancar. Artinya piutang ini jatuh temponya lebih 1 tahun, maka dia bukan lagi aset lancar. Ya, seperti itu. Liabilitas lancar, ya. Kemudian liabilitas jangka panjang. Ini obligation, capitalis, long term debt, corporate income tax, kemudian ekuitas, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang selesai ya kita di laporan posisi keuangan. Ya, 1 jam laporan posisi keuangan. Berikutnya kita bahas laporan arus kas. Atau sebelum kita lanjut, boleh kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang dianggap penting, silakan ditanyakan. Kayak bos sekali Kak, jadi pas kayak merasa jangan mendekati kan. Saya bayangkan ada kalau orang pingsan di lapangan kan Iya, bertanya mau kau cerita di situ. mereka yang sedikit pacaran. Oh, pecerita, mau bertanya Kak, mau mana? Ada sejarahnya, ada semua. Nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan saja. Oke, laporan arus kas. Ya, ini juga laporan yang penting sekali. Kalau dalam PSAK, dia adalah PSAK 2. Ya, PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Ya. Menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam struktur dari laporan arus kas itu, saudara sekalian kan, di atas dia jelas ya. Kas itu sumbernya dari mana, digunakan untuk apa saja, ya, nah kan kelihatan sekali. Ya. Bahkan kebanyakan orang itu selalu ingin melihat laporan arus kasnya. Ya, karena dengan laporan arus kas kita bisa melihat ya bagaimana perusahaan itu memperoleh kas, kemudian bagaimana dia menggunakannya. Ya, jadi ada informasi dari entitas tersebut sehingga kita bisa menilai kemampuan entitas ini bagaimana dia menghasilkan kas. Ya, bagaimana dia mengelola kas. Ya, jadi nampak sekali di dalam laporan arus kas. Ada kan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasinya kita lihat sumbernya dari mana saja. Kemudian keluarnya kemana saja. Pembiayaan juga begitu, investasi juga begitu. Investasi apa sih yang dilakukan, pembiayaan investasi apa sih yang dilakukan. Ya. Dan pemasukannya dari investasi apa saja. Nah, itu bagus sekali untuk laporan arus kas ini. Kemudian laporan arus kas ini menggambarkan perubahan historis ya, dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama 1 periode. Ini ada 3 aktivitas yang ada dalam arus kas, dan aktivitas inilah yang merupakan aktivitas perusahaan, aktivitas pokok perusahaan. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi inilah yang paling utama kan kegiatannya dia. Ya, kalau seumpama PT Vale, aktivitas operasinya ya pengelolaan bahan baku itu ya, pengelolaan baku nikel ya menjadi ya nikel gitu. Diolah ya menjadi barang jadi, itulah aktivitas operasinya. Aktivitas investasinya ya termasuk pembelian aset-aset tetap, ya apa investasi di perusahaan lain, itu bisa kategorinya. Ya apa saja yang menjadi aktivitas investasi dan pendanaan atau pembiayaan. Ya
Di sini kelihatan juga apa sih yang menjadi aktivitas-aktivitas pembiayaannya, aktivitas-aktivitas pendanaannya yang signifikan. Ya, dari mana alur masuknya dan dari mana keluarnya, kemana keluarnya. Ya, jadi arus kas ini memang penting sekali ya untuk digunakan oleh penggunanya dalam rangka mendapatkan informasi-informasi tentang ya penggunaan kas itu. Ya, karena memang kas ini sangat penting sekali ya, sehingga dia dibuatkan laporan khusus ya, arus kas. Nah, ini manfaatnya ya, manfaat laporan arus kas. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Ya, dengan arus kas, pengguna bisa ya mengevaluasi perubahan-perubahan, bagaimana perubahan-perubahan aset bersihnya, struktur keuangannya, ya, likuiditas dan solvabilitas, ya, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyelesaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Wah, luar biasa kan? Besar sekali informasi yang didapatkan dari arus kas. Kemudian menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow ya dari berbagai entitas. Ya, dan meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Ya, dia bisa menjadi bahan untuk membandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, nah yang pertama kita lihat dulu kas dan setara kas. Apa bedanya kas dan setara kas? Ya, atau ekivalen kas, kas ekivalen. Ya, apa itu kas? Nah, kas adalah saldo kas, ya, cash on hand, kas yang ada di tangan, kan? Ya, bukan berarti betul-betul ada di tangan. Ya. Maksudnya kas yang kita miliki dalam bentuk uang tunai. Ya, bisa juga dalam bentuk rekening giro atau deposit. Ya, tapi bukan deposito, ya, bukan deposito tuh, rekening giro. Ya, rekening giro yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Tidak ada peraturan yang menghalangi kita bahwa harus sekian lama baru bisa dicairkan, tidak. Kalau rekening giro, maka sewaktu-waktu bisa dicairkan, sama dengan tabungan dia. Sewaktu-waktu Anda bisa tarik melalui ATM. Cuma rekening giro biasanya kita menggunakan cek. Ya, ada cek pada saat pencairan. Ataupun kas yang ada di tangan kita, ada yang disimpan di brankas kantor, maka semua itu adalah kas. Ya, nah setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, sangat cepat dicairkan, ya berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang ditentukan besarnya berapa dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Nah, ini kategorinya setara kas. Ya. Jika investasi itu sangat liquid, kita sudah tahu jumlahnya dan tidak memiliki perubahan yang signifikan, ya karena memang sudah akan cair dalam jangka waktu sangat pendek sekali. Ya, maka itu adalah kategori setara kas. Ya, biasanya jatuh temponya itu adalah 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Kalau lewat dari itu tidak masuk. Dia bukan lagi setara kas. Dia masih bisa masuk dalam investasi jangka pendek. Ya, kalau lewat dari 3 bulan. Ya, 3 bulan atau kurang. Seumpama deposito, ya. Kita memiliki deposito yang akan jatuh temponya sudah kurang dari 3 bulan atau 3 bulan paling lama. Sudah mau cair tuh. Sudah waktunya mau jatuh tempo.
kurang dari 3 bulan atau 3 bulan paling lama. Maka itu sudah diakui sebagai setara kas, bukan lagi investasi. Ya, tadi kan bisa jadi deposito itu ada investasi jangka panjang kalau lama, tapi kalau sudah kurang dari 1 tahun maka berubah menjadi investasi jangka pendek. Ya, dia masuk aset lancar itu. Ya, kalau tadinya waktu masih lebih dari 1 tahun, dia masuk dalam investasi jangka panjang, aset lain-lain. Setelah berubah 1 tahun akan jatuh tempo, maka dia berubah menjadi investasi jangka pendek, sehingga dia berubah tempat dari bawah ke atas, ya, karena berubah menjadi aset lancar. Nah, kalau seumpama dia akan jatuh tempo lagi kurang dari 3 bulan, maka berubah lagi dia menjadi setara kas. Jadi dia berubah menjadi investasi jangka pendek, berubah menjadi setara kas. Nah, itu kita lakukan itu, perubahan-perubahan itu kalau kita bagian pelaporan. Kemudian saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Kecuali saham preferen, ya, kalau akan jatuh tempo ini investasi maksudnya, ya, yang akan jatuh temponya telah ditentukan dalam jangka waktu 3 bulan, 3 bulan juga. Ya, saham preferen kita investasinya, investasi saham, tapi dalam bentuk saham preferen yang memang sudah akan jatuh tempo, ya, paling kurang 3 bulan. Kemudian cerukan atau bank overdraft, ya, termasuk dalam kas atau setara kas. Ya, cerukan atau overdraft ini, overdraft bank, itu adalah cek yang biasa dicairkan, tetapi ya cek kita itu, saldo kita di bank sudah tidak cukup. Ya, seumpama kita mengeluarkan cek untuk pencairan 150 juta. 150 juta. Tetapi saldo kita di bank, ya, ternyata sisa 100 juta. Ya, sisa 100 juta saldo kita. Sementara cek yang kita terbitkan 150. Nah, bank tetap mencairkan 150. Ya, dia mencairkan 150. Ya, padahal saldo kita sisa 100. Nah, 50 inilah yang dimaksud dengan cerukan atau bank overdraft. Dia tetap kita akui sebagai kas. Ya, karena ini juga biasanya tidak lama. Ya, kita langsung membayar, mengisi lagi saldo kita dalam jangka waktu pendek, hitung hari, begitu aja. Tidak lama, karena tidak sampai sebulan atau paling lama sebulan, gitu kan? Ya, atau paling lama 3 bulan. Tapi biasanya yang beginian itu sebentar sekali. Ya, itu dimaksud dengan overdraft bank atau cerukan. Nah, arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas dan atau setara kas. Ya. Ini Hapsari ini dari tadi mau masuk terus tapi sudah tertolak, ini udah kelamaan dia. Sudah terlalu terlambat. Ya, jadi pertemuan kita ya selanjutnya itu kalau melalui Zoom, kalau sudah lewat 30 menit maka saya tutup. Tidak bisa lagi masuk. Penyajian laporan arus kas. Ya, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Ini ingat ini ya, ini 3 nih, operasi, investasi dan pendanaan. Nantinya harus aktivitas operasi, harus masuk aktivitas operasi, harus keluar aktivitas operasi. Ya, demikian pun dibawa lagi investasi, harus masuk investasi, harus keluar investasi. Pendanaan juga begitu. Nah, itu yang disebut dengan metode langsung. Kalau metode tidak langsung lain. Metode tidak langsung itu kita diawali dengan laba bersih. Laba bersih baru disesuaikan terus turun.
Lebih sulit sebenarnya kalau metode tidak langsung. Nah, yang direkomendasikan dalam PSAK itu adalah metode langsung. Karena apa? Karena lebih informatif. Lebih banyak informasi yang mudah diperoleh kalau seperti itu dibanding metode tidak langsung. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Ya, disesuaikan dengan bisnis. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasi ke dalam lebih dari suatu aktivitas, misal pelunasan, pinjaman, dan bunganya. Oke. Nah, ini tadi, yang kedua ini penyajian disesuaikan dengan bisnisnya, ya biasa kalau perusahaan-perusahaan alat berat, ya, perusahaan-perusahaan alat berat itu biasanya paling penting itu adalah yang sangat penting itu adalah aset lancarnya, sehingga mereka biasa memposisikan aktivitas investasi itu paling di atas. Ya, aktivitas investasi karena memang investasi mereka sangat besar sekali. Nah, ini dia contohnya ya, arus kas operasi. Yang mana itu arus kas operasi? Ya, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama. Penghasil utama. Pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Ya, yang mana itu? Ya, kalau seumpama PT apa tuh sana yang di buah tuh ya triplex itu, maka aktivitas operasinya itu tuh aktivitas pengolahan itu bahan baku menjadi triplex kemudian dijual, itulah aktivitas operasinya dia, aktivitas utama ya. Maka indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Nah, ini dia ya. Jadi inflow terdiri dari ini. Ini adalah arus masuk. Yang kanan adalah arus keluar. Apa-apa yang masuk dalam arus masuk ini yang dilaporkan dalam arus masuk. Penerimaan barang, penerimaan dan dari penjualan barang ya atau jasa atau royalti atau pendapatan lain. Masuk di sini. Ini harus masuk ya. Kemudian penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak. Masuk di sini. Penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian arus keluarnya biasanya adalah pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Ya, piutang juga di situ masuk. Utang, bukan piutang, utang. Ya. Pembayaran utang kepada pemasok tuh. Yang biasanya kita aku sebagai utang dagang, utang usaha. Nah, di sini dia. Bukan utang bank. Ya. Kemudian pembayaran untuk karyawan, gaji karyawan. Pembayaran klaim, asuransi, pembelian efek perusahaan efek ya, dan pengembalian kredit. Kredit. Ya, kredit apa? Kredit bank yang sifatnya itu yang pendek. Kemudian pembayaran biaya operasi. Ya, tidak semua pembayaran bank ada di sini ya. Kalau yang jangka pendek untuk membiayai operasi ada di sini, tapi kalau yang jangka panjang tidak bisa masuk sini. Bisa masuk di investasi, bisa masuk di pendanaan. Kemudian pembayaran biaya operasi lain. Apa semua yang berkaitan, pokoknya itu adalah aktivitas penghasil utama. Ya, maka itulah kelompok arus kas operasi. Ya, sebenarnya mudah kita identifikasi itu. Apakah dia masuk inflow atau outflow-nya untuk aktivitas operasi. Nah, kemudian untuk aktivitas operasi, khusus operasi itu ada dua tuh, metode langsung dan metode tidak langsung. Ya, metode langsung ini ya kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kalau tidak langsung, ini yang laba yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non kas, penangguhan atau akruan. Dan ya unsur, oke, kasih.
dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi pendanaan. Yang mana dianjurkan? Nah, yang dianjurkan adalah metode langsung. Informasinya lebih banyak. Ya, lebih berguna informasi yang dihasilkan dari metode langsung dibanding ini nih. Ini agak rumit juga nih metode tidak langsung. Ini contoh dari metode tidak langsung. Ya, metode tidak langsung contohnya nih. Ini khusus untuk aktivitas operasi. Ya. Ini menyesuaikan laba bersih 40.000, penyesuaian 10.000, kurang kenaikan utang usaha, ya, ekspor program operasi, investasi tanah, pembelian tanah, aktivitas pendanaan, penerbitan saham biasa 20.000, pembayaran dividen tunai, ya, kenaikan bersih kas 82.000. Ya, selanjutnya aktivitas untuk investasi, arus kas investasi. Yang mana yang kategori arus kas investasi, ya aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Ya, perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Ya, pembelian aset tetap ada di sini. Ya, yang mana kategori inflow-nya penerimaan penjualan aset tetap. Nah, aset tetap ini kan bisa suatu waktu dijual. Ya, meskipun dibeli bukan untuk diperjualbelikan, tetapi kalau seumpama sudah dianggap usang, sudah dianggap kurang memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka bisa dijual. Maka hasil penjualan inilah yang diakui di dalam ya arus masuk untuk aktivitas investasi. Penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang yang lain. Kemudian penerimaan kas dari kontrak masa depan, ya untuk pendanaan. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas, ya selain yang diperdagangkan. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dari pinjaman dan pinjaman dari pihak lain. Ya, dari pelunasan uang muka. Kemudian yang keluar, pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap. Aset tidak berwujud, ini aset tetap maksudnya ya. Membeli aset tetap, aset tidak berwujud, ya biaya pengembangan yang dikapitalisasi. Kapitalisasi itu, bukan kapitalisasi. Ya, semua aset-aset yang kita beli aset tetap, ya ataupun properti investasi, ataupun aset tak berwujud ada di sini. Ya. Kemudian pembayaran kas dari kontrak masa depan, kemudian pembayaran untuk membeli, kebalikan dari tadi. Kalau kita beli juga, berarti masuk harus kas keluar untuk investasi. Semua yang bersifat investasi, ya maka ada di sini. Kemudian arus kas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang mana itu ya penerimaan kas dari penerbitan saham. Ya, perusahaan menjual saham kan. Apalagi kalau di Bursa Efek Indonesia, perusahaan-perusahaan itu kan menjual sahamnya di sana. Nah, hasil dari penjualan saham itu ada di sini. Penerimaan kas dari penerbitan saham, kemudian penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, termasuk hipotek. Ya, itu kategorinya adalah arus kas pendanaan. Ya. Kemudian yang keluar, ya, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Ya, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Saham yang sudah dijual tadi ditarik kembali, ya, dibeli kembali, ya, atau biasa disebut dengan saham treasury.
Ada beberapa alasan kenapa ditarik kembali, ya karena harga mungkin yang terus berubah karena pengaruh pasar, sehingga dianggap rugi kita, maka ditarik kembali. Dan tentu sebelumnya ada perjanjian. Ada call option, ada put option. Kemudian pelunasan pinjaman, ya tanggung jangka panjang ada di sini, kalau jangka pendek tadi ada di operasi. Kemudian pembayaran kas oleh lease, ya, pada penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Nah, ini semua saudara sekalian yang masuk dalam aktivitas ya laporan arus kas, ya aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Nah itu pokoknya tuh. Ya, saya kira itu ya materi kita hari ini. Dan saya ingin memberikan tugas kepada Anda secara lisan aja nih. Ya, nanti saya buatkan juga di classroom-nya. Ya, jadi sebelum kita tutup, ya tentu kita absen dulu juga nih. Absennya waktunya sangat singkat saya berikan, sehingga nanti kalau sudah terposting, tolong langsung absen. Kita mau absen ulang lagi nanti.